Ada lucu, ini lucu. Yesusnya lahir tanggal berapa? Tanggal 25 Desember, Bos. Di Yom Kippur. Di mana tertulis? Di Yom Kippur, Di Yom Yom Kippur. Kippur, aku terangkan lagi. Yom Kippur. Enggak, ini. Sekarang Yom Kippur, lanjut lagi kita ya. Ini aku juga cari data juga artinya. Si kali ini lucu udah dia. Jadi, nah 6 bulan kemudian, ya pada bulan yang kemudian, artinya setelah bulan yang kedatangan malaikat menemui Zakaria itu, ya jadi dia pada 6 bulan kemudian, setelah itu dianggap dia pada bulan September. 6 bulan setelah September, dia bulan Maret. Ya, pada bulan Maret, malaikat Gabriel menemui Maria pada bulan Maret. Nah, dianggap setelah bulan Maret, 9 bulan mengandung setelah bulan Maret, itu Maria mengandung pada bulan Maret. Karena pada bulan ke-6 itu setelah Yom Kippur itu, 6 bulan setelah bulan Maret, itu dia bulan 12 atau bulan Desember. Jadi, kenapa kalian batalkan bulan Desember? Menderita kau kan? Gini, Bos. Si kalian ini. Sekarang gini. Kalian paksa Muter-muter berbusa nggak ada endingnya. Endingnya Yom Kippur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Ade. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya salah. Yom Kippur. Lah kalian langsung kalau kami bilang salam sejahtera, enggak kalian sahut juga salam sejahtera. Iya dah, terserah lu deh. Nah, udahlah. Waalaikumsalam. Pada bulan Juni. Terus Kalian kalau dulu bulan Juni. Oh enggak, bulan beda. Bulan ditambah Juni 9 itu masih ditambah 9 bulan jadi 15 bulan. Alah, Jadi kau bulan ngarang kau. Maret Yom Nggak beres Kippur. kau. Enggak, Kak. Jadi kalau pada bulan hari raya perayaan Yom Kippur itu kan dia di bulan dia katanya ya, data yang ku tahu ini yang ku baca tadi, ku cari juga datanya sekitar bulan September. Artinya jangan juga kalau memang nggak betul ya nggak betul, kalau betul gitu aja prinsipnya. Artinya benarkah memang Natal itu ngikut-ngikut perayaan Dewa Matahari? Tentu kita kalibrasi. Wih, Mana belum merayakan? kalibrasi. Nggak apa-apa, disejajarkan aja dia. Kalau memang benar, kalau salah, artinya bukan karena bohong-bohongan. Kita nggak tipe-tipe orang bohong, gitu. Itu kenapa saat ini? Ngomong lagi. Yom Kippur apa Yom Kippur sih? Kalian Terserah kau lah. Yom kupur nikmat ya. ada kupur nikmat di kan rumah kan. Aduh hancur bah. Kayak mana? Kalian siksa lagi apa itu tanggal 20 Desember itu? Iya, tanggal lahirnya Yesus mana? Udah lah Jumat. Tanggal 25 Desember itu mana? Buktinya mana? Mana Bang? Ini Dewa Matahari ini. Ini Dewa Matahari. Yang menyatakannya memang kalau di Alkitab Jumat. Kalau tanggal 25 realnya itu memang nggak tertulis di Alkitab. Tetapi di dokumen kitab Koptik ada nih dia, Koptik Didaskalia Apostolum. Ini dia sekitar tahun 189. Ini dinyatakan. Nah, ini dia dikatakan ini aku baca-baca tadi. Sudah ada dia tahun 189. Jadi sementara perayaan Dewa Matahari itu 274. Jadi di mana salahnya ini? Itunya dia. Ya, mana tanggalnya? Kalau kau minta tanggal real,
Di Alkitab nggak tertulis memang di Alkitab langsung dia itu. Aku pun nggak berani juga ngarang-ngarang. Tetapi duluan itu dirayakan oleh Gereja Koptik tahun 189 pun sudah dirayakan Juma. Duluan daripada perayaan Dewa Matahari. Itunya maksud. Mana ada? Ku tanya dulu kau, perayaan Dewa Matahari 25 Desember itu tahun berapa startnya itu? Tanya dulu, Dewa Horus itu kapan diimani? Sebelum Masehi atau setelah Masehi? Bukan, perayaan 25 Desembernya ini jadi perkara. Ya itu dia makanya. Jadi kan itu startnya itu 274 Masehi, Bos. Jangan kau ngarang-ngarang. Gimana ceritanya? Dewa Horus itu diimani oleh Romawi kuno. Gimana dong? Kaisar Aurelius itu yang menciptakan awal kali perayaan itu tahun 274. Jadi Dewa Horus ini belakangan muncul. Itu Dewa Horus tuh nggak ada dibilangin itu. Mana ada? Karang-karang itu. Kok jadi yang karang-karang? menciptakan itu Juma Kaisar Aurelius. Kaisar Aurelius itu hidup 274 Masehi dia hidup. Ya, terus Dewa Horusnya? Jadi kalau Dewa Horus nggak tahu menau, perayaan itu dimulai 274 Masehi, itu maksudku. Gitu. Jadi aku pun kalau memang nggak benar ini, perhitungannya tidak benar dan datanya tidak ada, maka benar kalian. Tapi kalau Jadi memang datanya ada, Yom Kippur itu tanggal berapa? Khalid? ya apa? Yom Kippur itu tanggal berapa? Ya nggak tau lah, kopar kapir lah jadinya itu. Tanyalah yang sering kapir ini. Alah tahe. Memang kalian ini banyak kali lah kalian klaim-klaim ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Iya, Dewa Matahari kutanya. Sorry, Dewa Yesusmu itu, Dewa Yesus itu kapan lahir? Sorry bos, Yesus itu Tuhan bos. Yang kau bilang Dewa. Mana ada tertulis Tuhan Yesus? Nah ini Dewa Matahari. Ini Dewa Matahari nih. Ini sebelum Masehi ini. Mana Dewa Matahari? Nanti Al-Alat, Al-Uzza itu dewa bulan. Udah mulai Kang Juma. Udah mulai ini nih sebelum Masehi. Saya buktikan ini sebelum Masehi ya. Nah ini. Ini. Nah, coba ada di mana situ Megaloman dibuat 25 Desember sebelum Masehi dirayakan sebelum Megaloman. Masehi ini. Jangan pandai-pandian kau. Emang ini menurutmu Mana bos? Mana bos? Ini kuil-kuil yang menjadi gereja. Ya kuilnya bisalah. Mana tertulis Iya, 25 Desembernya? Iya, ini udah kita cocokkan ke kalender Mesir, boleh Ini juga. udah jadi gereja ini. Ini udah jadi gereja. Berarti duluan gereja. Tahun berapa itu, Pak Cik? Tahun berapa itu? Ini sebelum ada Kristen ini. Mana? Ini Itu kan belum ada gambar yang kau Kristen. tunjukkan macam orang pauk kau. Itu kan gambar ajanya itu. Mana Gambar data apa tanggal ini? atau kalender? Simbol Iya astrologi yang simbol. indah pada bagian Sekarang gini, katedral kau Notre megaloman di mana kita sinkronkan kalender Mesir, kalender Dame. Ibrani dengan kalender Ini di apa? katedral. Ini di katedral. Kalender sekarang modern. Aduh, kamu ini nih. Paskah Itu nih. kamu ini, Baca itu kan kamu ini. Ini, Satu koma ini kau macam orang pauk. Mana? Kok kita kalibrasi? Bisa diam dulu nggak? Bisa diam dulu nggak? Jangan Saya mau- serius lanjut, Bang Ade, lanjut, sama si Yom Kippur ini jangan serius. Bisa diam dulu nggak? Bisa diam dulu nggak? Saya mau Lanjut. baca. Iya, diam pun aku. Paskah dirayakan hari Minggu pertama mengikuti bulan purnama yang jatuh atau mengikuti equinox musim semi. Atau bahwa Buku siapa hari itu? Natal Tapi sebelumnya, Bu, adalah- terbitan siapa? Siapa Sebentar, penulisnya? Bu, jangan dipotong dulu. Hari Ya. Natal adalah hari pertama titik balik matahari Penulisnya pada dulu. waktu Itu ketika matahari teruji nggak terbit. penulisnya itu? Terpercaya nggak? Siapa pengarangnya? Ya Allah, ini pengarangnya nih. Siapa? Jonathan Black. Jonathan Black. Kita kayak macam nggak beres itu kitabnya, simbol-simbol iblis pula itu. Lanjut. Ini simbol-simbol ini ada di gereja loh. Ini di gereja loh. Teruskan. Oh, berarti ini simbol iblis. Ini simbol iblis.
Teruskanlah, kau banyak Enggak, kali saya cerita. tanya berarti ini Biar- simbol biar iblis. kita kalibrasi nanti, tenanglah kau. Enggak, saya tanya berarti kamu ngakui ini simbol iblis. Ini ada di gereja loh. Lanjutlah dulu biar kita kalibrasi. Kita sekarang menentukan Kamu 25 jawab Desember dulu, ini ya sekarang. Kamu jawab dulu. Ini simbol-simbol iblis. Lanjutlah dulu dibilang banyak Tadi kali pertanyaan. ini yang di atas dengar, yang di bawah dengar. Dia ngomong tentang simbol iblis. Kamu akuin nggak ini simbol iblis? Akuin dulu. Nggak jelas, ada kala jengking situ. Iya, ini kan simbol iblis, betul? Nggak tahu lah, nggak jelas pula gambarnya. Wah, kamu ngakui tadi itu simbol-simbol iblis kan? Tapi ada kayaknya, nggak semua itu simbol kreasi. Simbol apa tuh? Nggak ngerti aku macam-macam simbol apa semua itu. Nggak ngerti aku simbol-simbol apa itu. Nah, ini ada, ini nih, simbol-simbol astronomis yang indah pada bagian Astronominya berarti kepala kambing ada ya, nggak simbol-simbol kekristenan Iya, itu. Ini kan simbol-simbol iblis. Nah, teruskanlah biar kita Iya, kalibrasi ini kan apanya. ini ada di bagian luar Megaloman. katedral. Nah, coba. Dengerin dulu. Katedral itu apa? Katedral itu apa? Katedral itu tempat macam orang Katoliknya itu tempat ibadahnya. Berarti itu simbol iblis. Nah, lanjutkanlah Kak. Sekarang konfirmasi Saya dan tanya 25 dulu, Desember berarti simbol itu. iblis. Kau banyak kali pertanyaanmu. Sekarang Oke, aku mau saya tanya membuktikan ini, 25 ini. Desember itu pagan. Nih, Cobalah. saya tanya, ini. Dan Ini, datanya ini. di bawah tahun 189. Ini menurutmu ini Yesus bukan? Karena ini familiar Jangan di gereja tunjukkan ini. sama aku gambar-gambar Megaloman. Kalibrasi tanggal Ini, itu bahwa ini di bawah 189 Ini telah lukisan yang ada di ada gereja-gereja. 25 Ini Desember lukisan- itu maksudku. Jangan Ini tunjukkan aku lukisan- gambar-gambar. Nih. Ini lukisan-lukisan yang ada di gereja ini. Memang tolonglah. Ya kan? Ini Buktikan dulu digambarkan dengan Yesus. Nah, setelah saya baca, gambar-gambar Lukisan mirip gambar Apollo. orang Kristennya itu. lukisan Apollo dari sebuah ukiran Romawi dalam dunia kuno dewa matahari. Ya, dewa matahari. Dewa matahari. Oke. Nah, dewa matahari ini ditransfer ke gereja Kristen. Ini ada di gereja ini. Iya. Gambar-gambar Maksud ini. gini ya Megaloman. Termasuk ini. Tadi kamu mengakui bahwa ini ada di Katolik. Tunjukkanlah Katedral. bahwa perayaan 25 Desember itu telah ada Lanjut, di Kang bawah Bima. tahun 189. Biar Sampai batal ini. data ini. Coba Bang Juma. Ya, tapi lu Ya. jangan ngeyel kali. Gimana? Enggak, artinya tunjukkan sebuah data bahwa perayaan Lu 25 dengerin Desember dulu, itu nanti dijelasin sama Bang Juma. Lu dengerin dulu. Kalau lu ngoceh terus, gua hektar lu punya lidah. Ya, diam dulu lu. Diam. coba lah. biar jangan ngada-ngada kita, biar jangan ngarang-ngarang. Kalau ngarang-ngarang macam orang goblok. Diam, udah diam. Diam kata ya udah bodoh pun kalau dia tunjukkan aja lah. macam bicara sama orang tahu awak. Gampang batalkan dataku ini. Ya, jadi gini. Sampai di mana kita tadi? Buktikanlah data bahwa ada perayaan 25 Desember pagan Yunani Aurelian itu di bawah tahun 189. Ya, jadi kalau saya nyingkapinya sederhana, Bang. Terkait dengan Dewa Horus yang dipuja kemudian oleh orang-orang Mesir kuno. Penguasa pada kala itu ya. Menurut sejarah, mereka kemudian menyembah Dewa Horus itu dari tahun 6000 sampai tahun 300 sekian sebelum Masehi. Itu mereka sembah Dewa Horus ini, Dewa Matahari. Nah, terkait perayaan tanggal 25 Desember, kalau Anda mengatakan tadi 274, ya itu bisa jadi benar. Bisa jadi benar. Lebih dulu memperingati Yesus, kan gitu ya? Betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian Yesus dikatakan dirayakan pada tanggal 25 Desember, lalu kemudian belakangan muncul perayaan 25 Desember terhadap Dewa Horus. Ini kenapa dinisbahkan kembali kepada Dewa Horus? Karena Dewa Horusnya itu lebih dulu. Lebih dulu itu kemudian ada pada abad ke-6 sebelum Masehi daripada Yesus. Nah, ini yang saya tahu. Nah, kebetulan ada pakarnya di sini. Ada Bang Goto. Beliau yang akan paparkan kepada saudara.
Yang pasti kemudian ada beberapa mitologi Mesir dan juga Roma yang mereka kemudian peringati dengan tanggal 25 Desember itu. Dan Yesus pun dimasukkan ke dalam untuk disama-samakan kemudian. Bagaimana dewa Horus yang ada dewa langit yang kemudian diasosiasikan dengan perang dan perburuan, itu mereka identikkan dengan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Seperti itu adanya. Jadi 25 Desember itu identik dengan agama pagan, dewa-dewa, penyembahan kepada dewa Horus, Osiris dan seterusnya. Seperti itu Bang. Nanti kita tunggu Bang Goto jelaskan. Silakan. Aku Bang ya, sedikit aja Bang. Nah, terima kasih Bang Juma. Abang sudah konfirmasi tadi bahwa benar di 274 Masehi itu adalah awal sekali diperingatinya 25 Desember bagi Dewa Horus. Oke lah. Dan Abang juga sudah konfirmasi tadi bahwa sebelum 274 di tahun 189 ini Keuskupan Roma pun sudah memperingati Natal di 189 Masehi, bahwasanya duluan diperingati 25 Desember sebagai Natal daripada 25 Desember perayaan Dewa Horus. Bukanlah Kristen yang mencocokologi ke Dewa Horus, tetapi si Dewa Horus ini ya mencocokologi ke Natal itu. Kok Dewa Kurus? Artinya begini Pak, entah si Romawi itunya mencocok-cocokkan dia ke 25 Desember. Siapa yang duluan? Kan itu perkaranya. Kalau memang duluan si Aurelian ini melaksanakan 25 Desember, maka Kristenlah yang mencocok-cocokkan ke Dewa Aurelian ini, ke Dewa Romawi itu. Tetapi faktanya duluannya diperingati Natal pada tahun 189 itu oleh Gereja Koptik itu Mesir. Kenapa kalian bilang jadi Kristen mencocokkan ke dewa Romawi? Kalian kan jadi berbohong. Tunggu dulu Bang, ya. Tunggu dulu. Kita dengarkan dulu dari Bang Goto sebelum saya gaskan. Bang Goto Masuk dulu Bang silakan. Goto dulu. Biar aku pingin juga dengar, biar kita pahit-pahit aja, putih-putih, hitam-hitam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kita mulai saja dari suara saya agak serak ya, tapi dengar karena saya kemarin habis kehujanan tuh. Jadi gini, Iya. kalau kita lihat itu ya, saat Maria itu terima wahyu ya dari malaikat Jibril. Dari Gabriel. Ya Gabriel ya. Jadi di situ gembala-gembala itu ya sedang mengembalakan domba-dombanya. Ya jadi begini. Oke, tahan dulu. Jangan dibantah dulu Bang. Jadi gini. Israel ya, Palestina itu beriklim subtropis ya. Jadi pada saat bulan 12 penanggalan Masehi ya, curah hujan di Yerusalem dan Israel itu sangat tinggi. Jadi tidak memungkinkan gembala-gembala itu mengembalakan domba-dombanya kecuali kalau musim panas. Mengingat kambing dengan domba itu takut dengan air. Ya itu yang perlu kita garis bawahi dulu ya. Nah, sementara penulisan bulan ke-6 dalam Bible yang sekarang ada itu menggunakan penanggalan Masehi. Dan seperti itu. Jadi Maria itu menerima wahyu ya di bulan ke-6 penanggalan Masehi. Setelah itu dia ke rumah sepupunya. Dia ke rumah penanggalan Masehi itu Bang, penanggalan Ibrani itu Bang. Nanti dikonversi dia masih Bang. Yang Bible sekarang ini Bang, yang Anda pegang itu sudah menggunakan penanggalan Masehi Bang, bukan penanggalan Ibrani ya. Jadi tentang bulan Kislev, perayaan lampu itu murni ya, itu murni budaya Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Romawi. Sabar dulu Bang, sebentar baru Abang bantah ya. Jadi begini, Natal secara umum itu baru diperingati ya seluruh umat Katolik di dunia tahun 336.
tahun Ya, 336. Jadi narasi abang itu narasi yang salah. Nah, jadi tahun 340 ya, karena sudah diputuskan ya melalui delik Milano itu, ya delik Milano di mana Romawi sudah melakukan asimilasi paksa ya, berdasar dari pembantaian genosida yang dilakukan oleh Kaisar Diocletianus tahun 284. Nah, sisa-sisa dari genosida itu yang kerjasama ya, yang kerjasama dengan Kaisar Konstantin dan ibunya Helena, sehingga melahirkan delik Milano, di mana 25 Desember hari raya Dewa Mitras sudah harus diterima oleh orang-orang Kristen sebagai budaya Kristen agar terlepas dari genosida. Nah, begitu ya. Jadi tahun 340 Kaisar Julius ya secara resmi menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, paham ya? Jadi tahun 340 Kaisar Julius mengumumkan secara resmi ke seluruh wilayah jajahan Romawi. Ya, dengan demikian Natal diperingati mulai tahun 340 ya, setelah tahun 336 ya, pahamnya. Jadi murni budaya Romawi. Sebelum Natal itu dirayakan hari raya Saturnalia. Saturnalia itu adalah hari raya untuk memperingati Dewa Saturnus, dewa pertanian ya, yang kuilnya di samping kuil Jenderal Titus Vespasianus ya. Kenapa Dewa Saturnus dirayakan sebelum hari Natal, 1 minggu sebelum hari Natal? Karena pada saat itu Roma masuk musim dingin, di mana orang kalau musim dingin itu di Roma itu sudah bercocok tanam, bertani gitu. Makanya Dewa Saturnus itu dirayakan sebelum hari Natal. Jadi tidak ada hubungannya dengan bulan Kislev, perayaan lampu. Dan simbol lampu Natal, perayaan Natal itu diambil dari pohon cemara ya, di mana pagan Romawi pada saat hari Natal itu dia nyalakan lampu-lampu ya, lilin-lilin di pohon cemara yang menjadi simbol pohon Natal. Nah, sementara Natal sendiri itu diambil dari kata bintang Natal. Pada bulan 12 Romawi itu terjadi konjungsi antara planet Jupiter dengan planet Saturnus ya, di mana planet Jupiter menyalip planet Saturnus. Ini yang dikatakan bintang Natal. Natal diambil dari situ, dari etimologinya dari kata dis natalis, hari kelahiran. Tapi hari kelahiran siapa ini? Tentunya hari kelahiran Dewa Mitras, Dewa Matahari. Makanya Katolik itu bang, kalau di abad-abad awal itu dia abad keempat, kalau dia mendirikan gereja itu bang, dia menghadapnya ke timur. Itu maksudnya ketika dia buka pintu gereja, ketika dia buka jendela-jendela gereja, itu masuk matahari menyinari patung-patung di situ, patung-patung dewa-dewa mereka. Jadi murni ya. Kenapa 25 Desember murni adalah warisan budaya pagan? Karena hasil kesepakatan delik Milano antara Kaisar Konstantin dan ibunya Helena bersama Eusebius. Eusebius ini adalah uskup di Kaisaria. Kaisaria itu adalah kota pertengahan di antara Tel Aviv dan Halfa. Jadi Eusebius berhasil dibayar ya, kalau abang baca sejarahnya ya. Eusebius profesor perjanjian baru. Orang inilah yang telah menulis perjanjian baru pertama kali, perjanjian baru Kristen yang kita kenal dengan nama Codex Vaticanus. Lalu diteruskan lagi oleh Hieronymus Jerome ya, Santo Jerome tahun 382 ya, yang kita kenal dengan nama Teks Vulgata. 2 tahun sebelumnya Paus Damasus I dengan Kaisar Theodosius meresmikan secara resmi bahwa agama Kristen Katolik adalah agama yang resmi di Romawi. Nah, ya, jadi itu sedikit sejarah dari saya. Ya, saya serah-serahkan ya. Lanjut, Gunda, lanjut. Halo, cek monitor. Halo? Ya, Bang Gato, aku mau gini, sederhana saja kalau abang mau membatalkan apaku ini. enggak. Tes Ini sejarah, kita buka sejarah dulu lah ya. Kita buka sejarahnya. Sejarah. Artinya Ya, di ini dalam kitab datanya. rabbinik itu
itu dia sudah lahir dia Ya. pada tahun 189 sampai dia lahir Oke, sampai kita buka. tahun 200. Jadi sementara perayaan pagan Romawi di matahari itu 274. Buktikanlah bahwa ada perayaan 25 Desember di bawah 189, maka batal data ini. Itu maksudku. Kalau mutar-mutar mencocok-cocokkan, contohnya nih, Abang bilang tadi, kata siapa tadi dah? Bang apa ini? Si Dalgo ya. Dicocokkanlah dia tahun 300 oleh apa tadi? Milano tadi itu. Itu bahkan sebelum tahun 18 ini pun sudah keuskupan di Roma itu sudah ada gereja mula-mula. Sekalipun pemerintahan Romawi itu masih pagan juga, tetapi sudah ada gereja mula-mula yang merayakan Natal 25 Desember. Jangan ngarang lah. Ya, kita bantu data lagi yang tadi Bang Goto ya. Maksudnya kita bahas sejarahnya ya dari mana gitu. Iya, biar Ya. apa, real. Pertama ini informasi dulu tentang dewa-dewa yang lahir di tanggal 25 Desember. Nah, ini daftarnya ada banyak. Kita translate aja pakai bahasa Indonesia ya. Ini. Daftar dewa yang lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember ya. Pertama, Dewa Horus, Dewa Ethiopia, Sudan, lahir tanggal 25 Desember dari seorang perawan sekitar 3000 tahun sebelum Yesus. Terus Dewa Nepal, ya, dari Buddha nih. Tanggal 25 Desember dari seorang perawan sekitar 563 tahun sebelum Yesus. Krishna, ada Dewa Krishna, semuanya 900 tahun sebelum Yesus. Zarathustra, banyak nih, 1000 tahun sebelum Yesus. Hercules, 800 tahun sebelum Yesus. Mitra, Jadi semua lah, jadi semua lah 25 Desember itu ikut dewa 600 tahun Siwa pun 25 Desember. sebelum Yesus. Jadi semua lah 25 Desember kalau kayak gitu. Iya, sebentar Udah dulu. jadi Ini kan kita ngarang-ngarang buka nama sejarahnya itu, Bang. dulu nih. Enggak, sebentar dulu. Nih ya. Udah ikut ada Hercules pun 25 Desember, karena Dionysus kacau. 500 tahun sebelum Yesus. Tamus Jadi 400 inilah tahun dia. sebelum Yesus. Hermes 200 tahun sebelum Yesus. Adonis 200 tahun sebelum Yesus. Yesus baru Udah jadi semua 25 lahir tanggal Desember. Nah, ya tanggal 25 Desember. Kita buka mengenai Jadi tanggal ngarang-ngarang 25 sama. ya. Loh, ini nih, mengapa Natal dirayakan pada 25 Desember? Kalau tidak ada bukti bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember, mengapa Natal dirayakan pada tanggal 25 tersebut? Pada tanggal Ensiklopedia Britannica mengatakan bahwa para bapak gereja kemungkinan memilih tanggal itu agar bertepatan dengan perayaan Kapir Romawi yang memperingati hari lahir matahari yang tak tertaklukkan. Ya, ini dewa matahari pada titik balik matahari di musim dingin. Menurut The Encyclopedia Amerika, banyak pakar yang percaya hal itu kan gitu. Nah, agar kekristenan lebih bermakna bagi orang-orang kafir menjadi Kristen satu Bang, jangan dari baca-baca kayak gitu, cw.org. Bang. Buktikan saja, Bang. Ya, ini Jadi sejarahnya abang lagi, jangan satu baca-baca lagi. di internet. Lah, Capek enggak, dengarnya. ini yang punya websitenya ini Kristen bukan Muslim, Bang. Ini Maksud agak begini, aplikasi Bang, mematahkan diceritakan argumen sebentar ini, dulu. Bang, harus abang Enggak, ini munculkan data sejarahnya di bawah tahun memperingati 89 hari ini, nih. Bang. Jangan mutar-mutar. Ya, dijelaskan nih, di sini dijelaskan nih, disilahkan juga di sini ya. Di sini dijelaskan bahwa tentang bagaimana Kaisar Konstantin juga yang memperingati hari Dewa Matahari di sini. Nah, kita bisa melihat nih ya. Di sini juga dibahas. Ini punya Kristen juga. Kita bisa melihat bahwa kejadian ini tidak ada hubungannya dengan kebenaran Alkitab. Karena sebagai seorang kaisar penyembah matahari, Konstantinlah yang juga untuk pertama kali memaksakan hukum hari Minggu 4 tahun sebelumnya. Konstantin sangat berperan penting dalam membawa jadi dua baca tradisi bahasa Bunda. penyembahan berhala Lu diem ini dulu, belakang. ke dalam gereja. Semuanya terjadi lebih dari 300 tahun setelah Yesus disalib. Jadi perayaannya dibuat ini 300 tahun setelah Yesus disalib, perayaan tanggal 25 Desember dan perayaan hari Minggu, yaitu tentang Dewa Matahari. Ini dibahas, dimuat. Ini yang punya website Kristen. Sama sumbernya dari Ensiklopedia Britannica dan tulisan sejarah. Nah, ada juga gereja nih, ini gereja satu lagi ya. Nih, Gereja Kristen Indonesia dari Kelapa Cengkir di daerah Jakarta.
Nih, ini satu lagi. Bagi umat Kristen, hari raya Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember adalah hari besar yang diperingati sebagai perayaan hari kelahiran Yesus Kristus ke dunia dan seterusnya. Peringatan ini menjadi penting karena sebagai orang percaya kita harus meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan dan seterusnya juru selamat. Ini untuk Kristen ya, bukan untuk saya. Nah, kita di sini, kapan persisnya Yesus dilahirkan? Yaitu tanggal dan bulannya tidak ada yang tahu pasti. Perayaan Natal umumnya dipahami sebagai upaya mengkristenkan atau mengambil alih budaya non-Kristen alias dari kalangan pagan, yaitu festival Romawi. Tradisi yang diadopsi adalah hari perayaan pagan yang melakukan penyembahan pada dewa yang populer pada masa itu. Tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran dua dewa, yaitu dewa matahari Bang, bagi bangsa Roma sekarang, yang dikenal Bang, sebagai perayaan. tunjukkan data. Lah, ini data. Pertama, Itu data Bang, belakang. gini, Bang. Aduh, ini data kalian yang tadi punya bilang Kristen. sama aku. Bang, gini Bang, kalian ini Kristen ini mengikuti ulang tahun Dewa Matahari. Kan itunya awal mula kita berdebat berdiskusi ini. Lah iya, Lalu dicocokkan kelahiran Yesus itu. Dengar dulu, Kelahiran Bang. Yesus Dan itu dibuat aku udah tanggal panjang kali 25 Desember. Pengaruh Yang siapa? kukonfirmasi. Kaisar Konstantin. Di mana dia itu Kaisar. adalah penyembah berhala pada masanya yang Dengar dulu, berkuasa. Aurelian ini merayakan awal mula kali Ya udah, perayaan yang Dewa penting ini Matahari datanya itu. ya. Ini datanya Iya, sudah data dibacakan, itu, tapi monggo. kita ada data real. Aurelian merayakan pertama kali perayaan 25 Desember untuk Dewa Matahari itu. Host besarkan, coba tunjukkan ini datanya seperti gini nih, seperti ini open cam gitu loh, seperti Kang Alif.